Kalau memang ini jadi bahan kendaraan panjang untuk ibadah teman-teman, seharusnya mampu mengedepankan asas kemanusiaan dan kepedulian terhadap kawan-kawan penyandang disabilitas. Kami penyandang disabilitas, mereka orang normal, tapi mereka punya organisasi kok melayani tentang areal disabilitas gitu. Tapi setelah kami mengenal, kami asik gitu. Pegang ya bolanya ya. Hal pertama sebetulnya adalah bagaimana melihat paradigma masyarakat yang terjadi hari ini untuk dikarenakan masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas itu masih dipandang sebelah mata. Kemarin sempat ada anggota pengurus juga yang memang membutuhkan kaki palsu. Kita mulai ada tahap pengukuran sampai pada akhirnya pembuatan yang dilakukan oleh Pak Teguh itu sampai dengan selesai dan digunakan sampai hari ini. Untuk menentukan kebutuhan, ada beberapa tahap yang harus diproses terlebih dulu. Karena di sini ada peta ukur yang pada akhirnya bisa menentukan kebutuhan para pengguna kaki palsu sebetulnya. Nah, hari ini Koreda melihat kebutuhan itu dengan cara melakukan tahap demi tahap sampai pada akhirnya terbentuknya kaki palsu itu. Sangat banyak sebetulnya, sangat banyak penyandang disabilitas yang hari ini membutuhkan kaki palsu. Sebetulnya bukan hanya kaki palsu aja, ada tangan palsu juga. Cuma memang yang lebih dominan hari ini lebih ke arah kaki palsu. Pak Teguh ini salah satu penggiat mungkin ya, pengrajin kaki palsu yang termasuk beliau adalah penyandang disabilitas senior mungkin di Banten. Awal pertemuan yang memang kita ditemukan itu lewat organisasi penyandang disabilitas namanya OPD kalau disingkat. Nah, karena memang Ridwan hari ini hadir selaku anak muda baru akhirnya bertemu beliau dan pertemuan panjang itu menghasilkan beberapa perubahan. Contohnya dikenalkan dengan kegiatan beliau yang memang beliau adalah tokoh penggiat kaki palsu, pengrajin kaki palsu. Teman-teman Koreda cukup membantu dan cukup familiar dengan kami, cukup jadi tidak angkuh, tidak ini, cukup ramah, dan kami akhirnya menyatu dan akhirnya kita bisa menjadi suatu organisasi yang saling membantu lah gitu. Untuk pengembangan kaki robotik ini, semi robotik ini sebetulnya terinspirasi dari beberapa penggalan video yang memang itu ada di mata kuliah sebetulnya. Cuma itu akhirnya dijadikan tugas yang pada akhirnya saya berpikir untuk membuat kaki palsu semi robotik ini untuk adik-adik disabilitas yang memang rentan umurnya masih kecil, dan kebetulan ini kaki palsunya nggak penuh kaki palsu, cuma memang ada topangan saja yang menggunakan servo, Arduino, dan juga sensor saraf yang pada akhirnya itu bisa membantu menopang anak untuk berdiri dan juga menggerakkan semua engsel yang ada di beberapa titik kakinya.
progres sebetulnya mungkin ada di kisaran 70%, karena memang ada beberapa alat yang harus diujikan terlebih dulu dan uji cobanya agak cukup lama. Cuma kalau untuk bentuk ini sudah hampir rampung, dan juga untuk teknologinya itu sudah selesai, dan kemarin sempat diuji cobakan untuk teknologinya itu sudah jalan semua. Ada beberapa tahap yang memang saya lakukan bersama teman-teman, yaitu mulai dari pengukuran, penggambaran kan, karena masih ada apa ya disebutnya. Ini bukan tidak ada kaki sebelum, masih ada, cuma memang ini perlu topangan saja untuk memperkuat anak berdiri sebetulnya. Nah, maka dari itu dengan hadirnya topangan kaki tersebut, dengan adanya beberapa sensor, sepertinya gambaran yang udah kita lakukan dengan peta analisis ini bakal mampu menopang anak untuk berjalan ke depan. Salah satu subjek mungkin untuk penerima kaki semi robotik ini karena orang tuanya juga penyandang disabilitas, dan kebetulan anaknya juga penyandang juga, yang pada akhirnya saya berpikir semoga ini cocok untuk adik-adik disabilitas yang hari ini coba kita topang, kasarnya coba kita meminimalisir untuk ke depan, semoga beliau bisa berjalan secara sempurna gitu. Korida juga bergerak di perjuangan hak untuk mendapatkan pekerjaan para penyandang disabilitas sebetulnya. Cuma ini baru 2 orang yang kemarin masuk di Sekretariat Dewan Provinsi Banten, walaupun jarak tempuh mereka ini cukup jauh. Di sini ada Kang Lebe sama Kang Edi sebetulnya yang sudah kerja di sana. Acuan untuk mereka kerja di sana sebetulnya sudah jelas, itu ada di amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Karena hak bekerja untuk teman-teman penyandang disabilitas ada 1% di perusahaan swasta dan 2% di BUMN maupun BUMD. Nah, hari ini kita mengambil hak itu, dan kebetulan ini adalah penyandang daksa yang terhambat di fisik dan motorik. Mereka bekerja di Sekretariat Dewan Provinsi Banten sudah hampir 3 bulan. Cuma memang kendala yang hari ini terjadi, jarak yang ditempuh teman-teman penyandang disabilitas dari rumah ke kantor cukup jauh, yang memang hampir 1 jam untuk menempuh perjalanan. Sebetulnya untuk dulu ini jadi paradigma yang belum terbuka sebetulnya. Untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, beberapa instansi sebetulnya sangat meragukan karena belum mengetahui ternyata penyandang disabilitas juga punya potensi sebetulnya. Tapi kalau untuk sekarang, hadirnya Pemprov Banten dengan kepeduliannya, kalau menurut saya dengan kawan-kawan Koreda, ini agak cukup mudah dan sedikit hambatan untuk memperjuangkan hak mereka dari segi ketenaga kerjaan. Cuma memang yang lagi kita bangun ke depan adalah ini lini-lini perusahaan swasta yang memang harus mengisi formasi-formasi bahwa penyandang disabilitas juga hadir di perusahaan swasta.
pendampingan, Koreda hari ini sebetulnya sudah melakukan, cuma memang atlet disabilitas ini dinaungi oleh lembaga juga di luar daripada kita, itu ada NPC. Cuma karena memang basically yang terbangun dari awal untuk teman-teman penyandang disabilitas dengan kawan-kawan Koreda ini baik, kita juga coba mendampingi mereka dari segi latihan, terus persiapan mereka buat perlombaan tingkat provinsi, daerah lah kan, tingkat nasional dan tingkat internasional. Beberapa hal yang memang sering dilakukan kawan-kawan Koreda juga ketika menemani atlet-atlet disabilitas, mulai dari membantu mengantarkan alat dari rumah ke tempat mereka berlatih, terus memungut bola-bola yang memang keluar. Kadang sering menjadi wasit untuk mereka karena memang itu diperlukan. Kalau untuk yang dibantu, kemarin baru ada 4 atlet sebetulnya, karena baru, Koreda juga baru mengenal kalau untuk kawan-kawan di atlet ini. Cuma alhamdulillah kemarin yang kita dampingi itu dan diberangkatkan ke Papua kemarin, itu bawa cukup ada perak dan juga perunggu sebetulnya. Koreda mungkin kami cukup membantu misalnya dalam perizinan tempat latihan, karena bagaimanapun juga yang paling sulit tempat latihan yang aksesibel dan gratis itu tidak mudah. Maka dengan adanya Koreda kami cukup membantu kami dalam sisi pembinaan olahraga. Dalam Koreda ini mengumpulkan dana dan juga kita menerima dana sumbangan dari orang-orang yang memang peduli gitu. Dikumpulkan, kita membelikan memang sekiranya yang dibutuhkan teman-teman disabilitas kayak kursi roda ya. Nah, kursi roda ini kita belikan dari dana-dana tersebut, dana sumbangsi anggota, dana juga dana sumbangan dari orang-orang yang memang peduli sama teman-teman disabilitas. Banyak yang kita ajak bekerja sama, terutama dari masyarakat, pemerintahan, mungkin kawan-kawan mahasiswa lainnya, kawan-kawan yang memang peduli gitu sesama teman-teman gitu yang saling membutuhkan. Komunitas area disabilitas ini berasal dari teman-teman mahasiswa. Untuk sekarang ini orang-orang yang bergabung dalam Koreda adalah orang-orang yang memang berkuliah di pendidikan khusus, terutama di perguruan tinggi di Banten ini. Kemungkinan kerjasama yang sudah dibentuk itu dari OPD-OPD sudah banyak gitu ya. Juga dari yang lain, dari awal sampai sekarang terlihat perkembangannya, di mana dulu hanya ada beberapa orang, di mana dulu tidak ada yang mengerti dan paham tentang disabilitas, tapi sekarang kita sudah menyebarluaskan gitu. Apa sih disabilitas ini? Bagaimana sih kita memfasilitasinya gitu.
Koreda ini berjumlah anggotanya itu ada 7 pengurus dan didirikan oleh 5 pendiri. Kebetulan pendiri dan pengurus ini berasal dari salah satu jurusan dari pendidikan khusus di Universitas Negeri Banten ini gitu. Ya, Koreda ini berdiri mungkin karena kita melihat ya hak-hak teman-teman disabilitas gitu. Kita sebagai mahasiswa yang sadar, maka kita memenuhi hak-hak itu. Kita mengaspirasikan aspirasi-aspirasi yang dari teman-teman disabilitas tersebut kita advokasikan bagaimana sih caranya memfasilitasi teman-teman disabilitas gitu. Kami ada untuk mereka. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah sendiri, memang semuanya berkaitan antara apa yang kita dapat selama kuliah, apa yang memang ditemukan di lapangan, dan apa yang juga saya dapatkan di Koreda. Karena itu sangat berkaitan, karena artinya apa yang kita pelajari di perkuliahan itu kita coba kombinasikan atau kita coba eksplor kembali dengan Koreda sendiri. Bagaimana cara kita untuk mengajar, fleksibilitas kita dalam mengajar seperti apa, yang akhirnya ini ditentukan di lapangan seperti apa gitu. Jadi memang untuk keterkaitan memang ada dari memang kita mulai kuliah, terutama apalagi kita yang memang aktif di komunitas area disabilitas sendiri, itu kita akan ibaratnya lebih mengeksplor secara penuh bagaimana kita tahu pembelajaran secara penyandang disabilitasnya sendiri. Sebetulnya untuk bagaimana Koreda ini memprioritaskan atau akhirnya ini menjadi salah satu visi dari Koreda sendiri untuk bagaimana anggota-anggota di Koreda ini bisa linear dengan apa yang mereka dapatkan di Koreda dan apa yang nanti akan dilakukan setelah dari apa yang mereka dapatkan di Koreda tersendiri. Salah satunya adalah menjadi guru di SKH, karena dari Koreda sendiri kita belajar mengenai bagaimana penanganan kita untuk bagaimana bisa menangani anak berkebutuhan khusus, pelatihan-pelatihan yang sering kita lakukan di Koreda, yang akhirnya ini menjadikan salah satu visi kita untuk bisa menempatkan anggota kita di Koreda ini bisa mengajar juga di SKH. Hal pertama sebetulnya adalah bagaimana melihat paradigma masyarakat yang terjadi hari ini untuk dikarenakan masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas itu masih dipandang sebelah mata. Bahkan masih menganggap bahwa penyandang disabilitas ini tidak mampu untuk bisa belajar. Nah, adanya Koreda, adanya anggota-anggota Koreda di sini yang memang belajar dan linear tentang apa yang mereka dapatkan di perkuliahan, ini bisa menjadi suatu modal pada akhirnya untuk mengajar dan bisa membuktikan, harapannya bisa membuktikan bahwasanya pendidikan untuk penyandang disabilitas ini sangat penting. Dan memang kita sebagai Koreda yang ibaratnya mulai bergerak untuk bisa belajar di ranah pembelajaran disabilitas dan memang bisa menempatkan anggota-anggotanya di sekolah-sekolah yang akhirnya ini bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa penting sekali loh pendidikan untuk penyandang disabilitas. Untuk pembelajaran ini full Senin sampai Jumat. Namun di saat sedang keadaan corona kemarin itu seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat, dan alhamdulillah sekarang sudah pembelajaran tatap muka 100%. Jadi untuk pembelajaran 1 minggu full Senin sampai Jumat.
Alhamdulillah mungkin ya pertemuan dengan kawan-kawan tunanetra, khususnya kawan-kawan yang memang bergerak di Pertuni, ini menarik. Mereka sudah mandiri. Ketika memang kita melakukan trekking guiding block, itu adalah fasilitas untuk kawan-kawan tunanetra berjalan, menuntun mereka kemana sebetulnya. Nah, kalau untuk pertemuan, tadi baik lagi mereka kadang naik angkot dari Sekre ke alun-alun, terus kita bertemu di alun-alun, lalu berbincang, lalu pada akhirnya kita melakukan diskusi terlebih dulu sebelum kita melakukan trekking guiding block tersebut. Selanjutnya baru kita lakukan trekking guiding block. Sebetulnya trekking ini menyadarkan masyarakat sekitar bahwa pentingnya menjaga fasilitas umum yang memang itu adalah hak penyandang disabilitas netra. Untuk perhatian sejauh ini mulai terbangun beberapa perhatian yang baik dari pemerintah daerah terkait bagaimana caranya fasilitas publik ini mampu ramah terhadap penyandang disabilitas. Cuma untuk membangun fasilitas publik ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya, akan ada beberapa proses panjang, cuma itu terus kita kawal. Jadi ada plan yang sudah kita buat dengan pemerintah daerah karena sudah ada penandatanganan lah nota kesepakatan bahwa kita akan berjuang bersama-sama yang pada akhirnya coba kita wujudkan bahwa Provinsi Banten adalah provinsi pertama yang bisa ramah bagi penyandang disabilitas. Bravo, semangat buat teman-teman Koreda. Selalu harapan kami supaya bersinergi dengan organisasi kami dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pemberian kesempatan, karena bagaimanapun juga penyandang bisa berbuat, saya yakin penyandang bisa berbuat, cuma kesempatan yang kita butuhkan. Mudah-mudahan Koreda bisa mengadvokasi juga di sisi pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas itu sendiri.